Tahukah Anda bahwa demam berdarah Dengue atau DBD adalah masalah yang masih terjadi di Indonesia? Kira-kira kenapa ya hal tersebut bisa terjadi? Dan bagaimana solusinya dalam menciptakan solusi yang berbahan alami? Yuk kita simak videonya. DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Virus ini dapat menyebar ketika nyamuk menggigit orang yang terinfeksi lalu menggigit orang lain. Gejalanya bisa berupa demam tinggi, ruam merah, sakit kepala, serta nyeri otot dan sendi. Penyakit ini mudah ditemui di tempat-tempat umum, seperti pemukiman yang padat, sekolah, restoran, halte, bahkan di rumah sakit sekalipun. Untuk itu, penting bagi kita untuk mengetahui siklus hidup nyamuk dan cara mengendalikannya. Nyamuk Aedes aegypti memiliki 4 fase hidup. Yang pertama telur, yang kedua larva atau betik, yang ketiga pupa, dan yang terakhir adalah nyamuk dewasa. Nah, fase telur larva dan pupa adalah masa yang paling efektif untuk pengendalian karena tidak seperti nyamuk yang sudah bisa terbang, kita dapat gampang menemuinya di air yang tergenang. Fase pertama, telur. Telur nyamuk bentuknya oval dan diletakkan satu persatu di dinding permukaan air yang tidak beralaskan tanah, yaitu pada wadah buatan seperti vas bunga, ember, bak mandi, dan ban bekas. Dan uniknya, telur ini bisa bertahan kering hingga 6 bulan loh, dan akan baru menetas saat terkena air. Pada suhu 30 derajat Celcius, telur menetas bisa hanya dalam 1-3 hari. Setelah menetas, telur akan menjadi larva atau jentik nyamuk. Jentik nyamuk hidup di dalam air, berenang, naik, dan turun, dan kadang terlihat tegak lurus di dalam air. Fase ini berlangsung sekitar 6-8 hari. Nah, pada fase ini adalah momen yang paling efektif untuk melakukan pembersihan. Kenapa? Karena jentik nyamuk selalu hidup di bagian-bagian yang tergenang air, seperti ember, bak mandi, ban bekas, dan mudah terlihat. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pengeringan, pengurasan, atau penggunaan larvasida alami untuk mengatasinya. Fase selanjutnya, pupa. Pupa biasanya berbentuk koma dan tampak tak bergerak di permukaan air, dan mereka tidak makan, hanya menunggu berubah menjadi nyamuk dewasa. Dan fase ini membutuhkan waktu 1-2 hari. Terakhir, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Kamu bisa perhatiin nih, nyamuk Aedes aegypti memiliki ciri khas dengan warna hitam dengan belang putih di tubuh dan juga kakinya. By the way, kamu juga harus hati-hati. Kenapa? Karena nyamuk Aedes aegypti suka menggigit di pagi dan juga sore hari di dalam rumah seperti kolong tempat tidur dan juga gantungan baju. Nah, fun fact, nyamuk betina dewasa bisa menghasilkan lebih dari 100 butir telur. Nah, kalau seperti itu, gimana ya cara kita mengendalikan nyamuk penyebab DBD ini? Ada beberapa cara efektif yang dapat Anda lakukan. Yang pertama adalah fogging, yaitu pengasapan menggunakan insektisida pada kawasan DBD. Kedua cara ini sangatlah efektif, tapi asap yang dihasilkan merupakan asap yang berbahaya atau zat beracun bagi kesehatan kita sebagai manusia. Nah, daripada nunggu nyamuknya udah dewasa, yuk kita cegah dari masih jadi larva. Ada beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk mengendalikan nyamuk. Yang pertama dengan cara 3M, yakni menutup, menguras, dan mendaur ulang. Nah, selain itu, Anda bisa menggunakan larvasida. Larvasida merupakan zat atau bahan yang dapat membasmi larva nyamuk. Terdapat 2 jenis larvasida, yakni kimia dan juga alami. Larvasida kimia adalah larvasida yang memiliki bahan kimia. Larvasida kimia ini kurang baik bagi kesehatan manusia. Selanjutnya ada larvasida alami, yakni larvasida yang jauh lebih sehat karena penggunaan bahan yang alami. Contohnya adalah larvasida biji jarak atau Ricinus communis L. Biji jarak memiliki kandungan saponin dan flavonoid yang dapat membasmi larva nyamuk. Sehingga ekstraksi inilah yang digunakan untuk pembuatan larvasida alami biofasida. Nah, apa ya biofasida itu? Biofasida merupakan larvasida alami yang terbuat dari ekstraksi biji jarak. Biofasida ini merupakan produk hasil penelitian dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan telah diuji untuk efektivitasnya.
Biofasida memiliki beberapa keunggulan, yakni ramah lingkungan, mudah dan murah untuk didapatkan, serta mampu memperlambat kekebalan nyamuk itu sendiri. Nah, kira-kira gimana ya cara kita menggunakan biofasida? Pertama, kita ambil air dan kemudian diisikan ke dalam Ovitrap. Kemudian, kita mengambil 1 buah kapsul biofasida yang kemudian kita larutkan ke dalam air yang berada di dalam Ovitrap. Nah, setelah ini kamu dapat melakukan pengadukan untuk mengaduk Ovitrap. Kemudian, Ovitrap diletakkan di sekitar wadah yang terisi air seperti bak mandi, ember, dan sebagainya. Dalam proses ini, kamu dapat menunggu untuk melihat apakah ada jentik-jentik nyamuk yang berada di sekitar Ovitrap. Nah, itu dia tadi video mengenai DBD dan penanganannya. Semoga dapat diterapkan ya.